Nah, finishing guys, tadi di sesi pertama kita udah ngobrolin banyak dengan Mas Imon dari Digital Happiness tentang latar belakang Drip Out, dan juga tadi ada satu poin yang menarik banget yang aku janji sudah akan kita obrolin lewat episode kita kali ini, yaitu tentang IP, Intellectual Property. Nah, bagaimana IP ini sebenarnya berperan penting tidak hanya untuk menyokong sebuah identity produk, tetapi sesungguhnya melalui IP ini produk-produk digital entertainment ini bisa menyisipkan culture, kemudian budaya-budaya yang kita harapkan bisa menjual Indonesia ke kancah dunia. Ya, ini nanti kita akan fokus di obrolan ini dengan Mas Imon, dan bagaimana sebenarnya dampaknya dan bagaimana juga tipsnya sih agar jualan kita untuk identity ini bisa soft dan tidak terkesan hard sell dan bisa diterima oleh masyarakat global. Kita ikuti obrolan berikutnya dengan Mas Imon tentang IT. Cicol, Digital Yours. Oke, Mas Imon, kita ngobrol lagi nih, Mas. Aku mau ngobrolin spesifik tentang IP nih, gitu. Tapi sebelum ngobrolin itu, aku pengen ngomong nih. Kayaknya kalau misalkan ya, aku suka sushi gitu, sashimi gitu ya, itu kan pasti kan terpapar juga nih dari produksi-produksi Jepang yang aku kenal gitu. Misalkan Doraemon nih suka sushi misalkan, ini jadi kenal sushi gitu. Terus kemudian Hello Kitty gitu, kita jadi bisa tahu Sakura, bisa macam-macam lah. Artinya ketika kita itu suka mengenal makanan, entah itu lifestyle gitu dari sebuah negara, itu ternyata salah satunya itu karena terpapar oleh itu. Kalau saya pribadi ya gitu, misalkan saya aja kimchi taunya belakangan gitu, ketika sudah mengenal BTS misalkan, sudah kenal produksi Korea atau film-film serial Korea, itu akhirnya tahu ada makanan itu nih gitu, ada makanan itu. Jadi betapa dahsyatnya pengaruh dari produk-produk kesenian atau produk-produk apapun, produk-produk 3D juga atau produk-produk animasi atau apapun dari sebuah negara yang akhirnya bisa menjadi global gitu. Dan saya tuh berpikir gini loh, gimana ya kapan gitu bisa semua orang jadi akhirnya tuh suka gudeg atau nasi padang gitu, bule-bule itu maksudnya, atau orang-orang Jepang atau orang Cina atau dari manapun mereka berasal, yang salah satunya karena terpapar oleh produk-produk game, produk-produk animasi atau apapun dari Indonesia gitu. Artinya kan ini IP menjadi sangat penting nih, Mas. Nah, aku pengen dapat pencerahan nih dari Mas Imon nih gitu. Ini di era yang semua digital ini, peran dari intellectual property sendiri dalam sebuah bisnis ini seperti apa sih, Mas? Menarik sih, Mas, paparannya Mas Bam tadi. Jadi satu, memang kalau intellectual property itu ibaratnya koin dengan dua mata sisi ya. Jadi misalnya sebenarnya bisa dibilang overrated ya, artinya misalnya because what? Karena semua orang itu sebenarnya bisa create something dan klaim bahwa itu cipta saya, itu intellectual property saya, gitu kan. Sebenarnya kalau konsep intellectual property kan seperti itu, Mas. Jadi saat kita sudah membuat sesuatu, kemudian kita beri nama, kemudian diliput oleh sebuah media yang cukup ternama dan tervalidasi di lokalnya gitu misalnya, itu sebenarnya hak ciptanya sudah milik. Jadi ceritanya kalau contohnya misalnya waktu itu kita pertama kali diliput oleh Kompas gitu ya, jadi itu hak cipta udah otomatis sebenarnya sudah otomatis granted ke penciptanya waktu itu yang diwawancara, misalnya saya gitu ya, saya yang diwawancara, meskipun saat itu kita juga lebih jauhnya waktu itu saya daftarkan pribadi, kemudian akhirnya saya alihkan ke perusahaan misalnya. Nah, yang jadi kadang salah
persepsi sama kadang teman-teman itu misalnya, oke, kita creating IP gitu, tapi mereka tidak menjalankan IP tersebut itu secara benar dalam tanda kutip, maksudnya secara progresif, karena namanya IP itu bisa divalidasi sama market itu saat misalnya IP tersebut itu sudah dikenal sama masyarakat, kemudian bisa dimonetize misalnya, dan ujung-ujungnya franchise gitu. Sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya yang nomor 3 tersebut gitu. Kalau udah jadi franchise, okay, you can call it your product is your IP, silahkan dikembangkan gitu. Jadi kalau misalnya masih belum ke tahap situ, dikenal sama masyarakat saja belum, terus yang masih ada perjuangan ke arah sana gitu. Nah, di satu sisi tadi pembahasannya yang menarik, memang benar Mas. Saya pun juga tahu ramyun, tahu ramen atau apa. Tadi Mas Bem, iya betul, itu menarik sekali karena memang sepertinya memang mereka sangat proud dengan kebudayaan mereka, dan mereka itu secara berjamaah mengangkat itu bersama-sama gitu. Jadi itu sebenarnya kita pelajari juga Mas, kita melihat juga gitu dari zaman dulu misalnya, karena kita ngeliat Doraemon ya dari kecil anak saya sekarang pun juga nonton Doraemon gitu kan, kita tahu namanya Dorayaki, pengen Dorayaki kayak gimana ya. Itu memang harus seperti itu Mas. Yang kita lakukan pun sebenarnya kenapa di Dreadout itu tokohnya anak SMA. Kadang mungkin orang lain misalnya ya developernya aja kali ini pervert gitu, pengen jagoan cewek anak SMA gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Kita waktu itu memang ngelihat kan, kayak misalnya ada, Mas tahu kan Harry Potter itu seragam anak, seragam sekolahnya orang British itu rata-rata seperti itu kan. Iya. Di Jepang juga ada baju sailornya itu kan, anak SMA, anak itu mereka pakai baju sailor gitu kan. Di Korea beda lagi gitu kan. Nah waktu itu why not di Indonesia gitu, yang pakai baju seragam kayak yang dipakai Linda di toko utamanya Dreadout itu ya cuman ada di Indonesia gitu kan. Itu memang coba kita terapkan juga konsep seperti itu Mas, pendekatan budaya seperti itu kita terapkan di Dreadout. Yang kedua pun juga coba kita lebih jauh gitu, misalnya di settingnya kita kasih rumah makan Padang, terus di situ kita juga ada mini game ceritanya, nyari yang namanya jengkol, yang namanya nari itu kan eksotis, cuma ada di Indonesia sebenarnya. Iya betul. Itu coba kita ini kan sih di dalam pengembangan IP kita, karena kita mimpinya salah satunya ya bisa seperti itu. Jadi like everyone knows Padang, everyone knows soto misalnya, yang karena kita memang banyak sekali yang bisa kita kita unggul di beberapa hal, masalah kuliner, masalah macam-macam gitu, kebudayaan begitu Mas. Iya, tapi tadi memang kuncinya memang harus sampai ke stage 3 tadi ya. Ketika itu menjadi franchise, ini akan gaungnya atau dampaknya akan lebih dahsyat lagi. Nah, untuk ke sana seperti apa sih Mas sebenarnya jalan terjal yang harus dilalui untuk bisa sampai sukses di stage 3 ini, kalau belajar dari mungkin produk-produk kelas dunia atau mungkin dari Mas Imon sendiri, pengalaman sendiri? Kita sih juga masih merintis ya Mas, maksudnya kita pun juga masih mencoba konsisten dengan mencoba memasukkan aspek-aspek lokal. Kita pun sebenarnya masih merintis juga. Tapi kalau kita melihat proses yang terjadi di franchise yang sudah cukup besar gitu, itu memang butuh tahunan di publik, di market, dan bisa bernilai
bilionan dolar ya, kayak misalnya kita ngomongin Star Wars, dia dibeli Disney itu berapa, 210 billion dibeli sama Disney. Tapi itu Star Wars dari tahun kapan? 1978 gitu. Mereka si George Lucas itu membangun si lore universe-nya si Star Wars itu gitu. Jadi gitu sih Mas, jadi memang tetap butuh waktu, passion, konsistensi, dan validasi itu sih yang selalu harus kita pegang begitu. Ya itu memang kuncinya sih ya. Begitu kita stop, putus asa ya sudah gitu. Memang harus banyak perjuangan ya, konsistensi memang. Nah ini orang Indonesia ini memang challenge-nya di situ, konsistensi. Begitu belum sukses merasa udah gagal ya sudahlah gitu, bye-bye. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah proses nih. Nah kita tuh memang harus prosesnya itu, harus kita kita jadikan budaya ini, mencintai sebuah proses. Nanti pasti di akhirnya akan ada hasil yang luar biasa seperti kita mimpikan. Nah Mas, kalau ini kan era NFT, kemudian metaverse gitu. Nah ini kalau kita bicara masalah bisnis berbasis IP gitu, menurut Mas Imon ini nanti akan seperti apa sih? Ini menarik juga Mas pertanyaannya, NFT mungkin lagi tren ya, hype tentang. Cuman memang saat ini ternyata kondisinya memang agak bertolak belakang. Maksudnya kita sebagai developer, game developer dan NFT creator itu marketnya berbeda. Nggak bisa semata-mata kita misalnya Dreadout saya NFT-kan gitu. Itu komunitas dari Dreadout sendiri, fanbase-nya, dan komunitas gamer itu pasti akan nggak bagus responnya, karena bla 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 macam-macam lah. Wah, NFT adalah buruk buat ekosistem, dan panjang lah ceritanya. Pasti akan di-bash community-nya. Okay. Jadi yang terjadi sekarang itu memang banyak kasusnya ini Mas. Jadi kayak developer atau publisher besar, ya kalau publisher besar no problem ya, mereka bermain-main di ranah NFT karena budget mereka juga sangat besar ya, kayak Ubisoft, kayak Konami, Square Enix, segala macam itu mereka main di NFT pun meskipun di bash sama community-nya ya tetap jalan aja, meskipun secara revenue mereka nggak publik juga, nggak ada hasil yang positif atau bagaimana. Cuman that's a big company. Kalau untuk small developer pun bahkan banyak kasus, misalnya beberapa game developer yang apalagi sudah punya produk ya Mas, sudah punya produk, sudah punya IP, itu mereka NFT kan. Kayak yang terakhir itu ada developer dari UK, dari mereka punya IP game namanya Worms, kalau Mas tahu. Jadi cerita tentang cacing itu cukup lama, IP mereka juga cukup besar, dijadikan NFT itu langsung komunitas langsung mereject, dan efek ke sales-nya luar biasa gitu. Yang terjadi sekarang kondisinya seperti itu. Jadi memang meskipun kalau saya pribadi sebagai developer pun sangat open ya terhadap hal-hal seperti itu, NFT. Bahkan di tim kita pun secara personal mereka juga minting dan punya NFT sendiri gitu dari masing-masing personal di Digital Happiness gitu. Cuman memang kalau kita untuk mendevelop, kita jadikan misalnya Dreadout, kita NFT-kan, itu memang kita tidak akan itu gitu. Karena ya itu tadi ternyata marketnya beda sama yang yang usernya NFT itu gitu. Oke. Jadi memang pendekatannya memang beda-beda ya, tidak harus itu tren itu akan ke sana atau kita ikuti gitu ya Mas ya. Adopsi nggak semuanya dilakukan. Mas, kalau kita balik lagi tadi, kalau kita cerita tentang bagaimana akhirnya sebuah produk, sebuah karya ini dari sebuah negara misalkan bisa menjual budaya gitu kan, seperti kita mengenal sushi, kita bisa mengenal kimchi, kita bisa mengenal makanan Korea, atau kita mengenal produk-produk makanan Amerika, fast food kan dari mereka gitu. Nah,
pentingnya IP dalam mendukung nih Mas ekosistem empowerment, termasuk kalau kita bicara masalah mimpi kita untuk menjadi kekuatan besar di ekonomi digital, karena itu sudah menjadi visi Indonesia 2045. Ini ya, kalau menurut saya pribadi ini penting banget gitu. Tapi boleh dijelaskan nggak Mas dampak dari IP ini terhadap pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekosistem, kemudian juga sampai ke apa ya istilahnya, globalisasi identitas Indonesia atau bangsa di kancah dunia. Ini kalau menurut Mas Imon seperti apa gitu pendapatnya? Mungkin ini yang kebanyakan teman-teman juga rada salah paham menurut saya ya Mas Bam. Jadi kadang orang misalnya ingin menunjukkan cinta sebuah produk, atau misalnya kita ngomongin produk lokal segala macam, itu dibikin produknya itu in your face gitu, misalnya jualannya in your face blatantly ya, apa ya secara langsung gitu kan, kayak misalnya wah ini Indomie enak sekali ya gitu, atau misalnya kita jual misalnya perang Majapahit atau apa gitu kan. Ya misalnya kita jual produknya itu seperti itu. Nah, yang terjadi sebenarnya yang kita pelajari dari beberapa produk yang sukses tersebut, itu caranya bukan seperti itu. Jadi mereka lebih mengutamakan intinya dulu. Misalnya kalau kita memang mau bikin film misalnya, atau kita mau bikin game, filmnya harus bagus satu gitu. Jelas film harus dulu gitu, kontennya harus bagus. Bikin fondasinya intinya harus kuat dulu gitu ya. Kalau film ya udah ceritanya bagus duluan gitu ya. Bagus dulu, actionnya harus bagus, pokoknya harus bisa intinya. Nah, masalah ke belakangnya itu misalnya ada unsur-unsur, misalnya film Korea jagoannya dia makan ramyun lah, terus tiba-tiba dia lagi barbekyuan terus akhirnya berantem di situ lah. Itu sebenarnya aspek subliminal gitu. Jadi in your face gitu kan, misalnya kan explore Korea bla bla, bukan kayak gitu pendekatannya. Jadi yang kita kadang salah kaprah teman-teman itu kayak bikin, wah gue mau bikin game yang Indonesia banget gitu, bikin judulnya yang apalah gitu, yang Indonesia lah, yang misalnya jualannya yang in your face gitu. Padahal ya itu tadi core-nya dulu gitu, yang penting game kamu betul. Ya seperti itu, baru kalian bisa masukkan tuh. Karena balik lagi, karena misalnya kalau kita ngomongin game, kalau game lo bagus, yang mainin banyak, orang akhirnya curious terhadap mereka akan digging lebih dalam kan Mas, tentang tentang game ini. Game ini apa sih di Indonesia kok kayak begini sih, ada apa sih di Indonesia, bener nggak sih ada, ada ternyata di Indonesia seperti ini. Itu kejadian waktu dulu di Dreadout sih, misalnya kita dulu di ini Mas, di bash juga sama bule-bule, ini apaan ini, sorry untuk para feminis gitu kan, ngeliatin ini baju SMA-nya kok ketat banget sih. Nah waktu itu bahkan ada community yang bukan orang Indonesia itu yang nge-support kita gitu. Guys, lu lihat deh, Indonesia pada tahun sekian itu bajunya memang seperti ini gitu, roknya memang agak pendek gitu, bukan maksud developer itu pengen nunjukin baju eksploitasi gitu ya. Eksploitasi gitu. Jadi kayak gitu-gitulah Mas. Itu sangat penting sekali, cuman ya itu tadi balik lagi harus ke core-nya dulu. Yang namanya budaya itu sebenarnya subliminal. Jangan kita jual di depan gitu. Iya, jadi soft jualannya jangan terlalu tadi hard sell banget, tetapi bagaimana itu dikemas menjadi sebuah infiltrasi yang akhirnya tanpa disadari si
penggunanya, usernya atau pemain gamenya sendiri akhirnya secara nggak sadar nih gitu kan. Seperti yang sebenarnya kita bisa mencontoh nih produk-produk Korea, produk-produk Jepang kan mereka juga nggak secara secara kasar gitu, secara hard sell gitu menjual ramen, tapi cukup dengan misalkan si tokohnya suka makan ramen tanpa harus ini ramen enak enggak, tapi secara soft lah istilah gitu. Itu mungkin tips yang menarik buat teman-teman di Indonesia agar bisa memahami bahwa ketika itu terlalu di hard selling mungkin malah nggak dapet ya kita ya gitu. Tapi core-nya dulu nih, kalau lu mau bikin game ya gamenya harus bagus gitu. Lu bikin filmnya harus menarik. Bikin musik ya musiknya yang sesuai dengan telinga global dulu gitu, walaupun nanti ada infiltrasi lokalnya gitu. Tapi intinya Mas, balik lagi kita sepakat ya bahwa IP ini menjadi sebuah sesuatu yang penting, fondasi yang penting bagi sebuah industri, sebuah bangsa untuk membantu nih mengglobalkan kita punya identity. Kemudian kalau nanti sudah mencapai stage yang tadi dibilang oleh Mas Imon, ada di bisa franchise dan sebagainya, ini menjadi sebuah media yang punya kekuatan yang sangat powerful tentunya untuk menyebarkan kita punya identity, budaya, dan ya semua yang kita inginkan lah gitu. Kira-kira seperti itu Mas? Ya. Sepakat Mas, itu ya menarik sekali. Tapi kalau di Indonesia sendiri sejauh mana sih Mas kita punya semangat untuk tentang IP-nya sendiri ini? Apakah kesadaran tentang IP ini sudah mulai menguat atau bagaimana? Atau mungkin kita sekarang memang hanya masih fokus sebagai penyedia jasa tenaga kerja aja gitu? Ya sebenarnya saya sih memang nggak akan ini ya Mas ya, maksudnya saya pribadi juga selalu mengedepankan let's say beginilah, kita nggak bisa jualan gitu kan, misalnya saya bikin game gitu kan, hargailah produk ini, game karya anak bangsa, tolong beli misalnya. Kita nggak akan ngomong seperti itu ya. Kalau kita ngomong ke situ tapi kalau gamenya nggak enak dimainin ya percuma, nggak akan. Iya gitu, balik lagi gitu kan, core-nya ya, yang paling penting core-nya ya. Oke. Jadi kalau saya sih memang di satu sisi kan ujung-ujungnya memang market ya Mas, bener, orang Indonesia itu mungkin proud as Indonesian, of course saya pun juga proud as Indonesian gitu. Tapi tetap core-nya juga adalah saat misalnya saya mengkonsumsi, saya mau spending money untuk sesuatu yang saya suka adalah ya basicnya itu dulu gitu. Misalnya saya mau nonton, saya mau beli Blu-ray film ini karena gue suka gitu, saya mau beli game ini karena gue suka, that's it gitu kan, spending akhirnya kan. Yes. Terlepas misalnya ujung-ujungnya akhirnya ternyata game ini ada kaitannya dengan lokal segala macam, itu akan berkala, akan tumbuh gitu Mas. Jadi memang saya sih ya itu tadi, kita IP penting ya, tapi yang paling penting adalah kita coba develop si produk apapun itu ya itu yang terbaik dulu gitu. Gimana caranya kita bisa meng-acquire market dan kita diterima sama market tersebut begitu. Kadang market harus besar ya. Betul. Developer kadang juga IP harus dikembangin IP bla 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 bla. Sibuk kembangin IP-nya tapi output produknya nggak bagus misalnya, let's say. Jadi percuma begitu. Wah ini ceritanya konsepnya panjang, kalau IP kita ngomongin gitu ya Mbak. Nah kalau kadang di kita pun kadang terbalik sebenarnya. Kita cari sesuatu dulu secara karena kita game developer, gameplaynya harus enak dulu, baru tuh kita rancang tuh gimana caranya ini biar bisa jadi IP gitu. Untuk kedepannya kayak gimana. Begitu sih Mas. Tapi kesadarannya sih sudah oke, cuman tinggal bagaimana jangan keblinger gitu masalah IP itu. Jadi ya itu tadi saya bilang kan kadang overrated karena orang berpikir ya udah yang penting IP-nya harus ini game lokal bla 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 bla, tapi kalau secara gameplay kurang enak dan tidak menarik buat user begitu.
Oke. Cuma gitu. Nggak apa-apa gitu. Oke, artinya kita dorong untuk semua pemain di industri game ini untuk develop atau mengembangkan game yang memang secara gameplay yang menarik, berlomba-lomba untuk arah ke sana, tapi infiltrasi kita punya uniqueness, silahkan untuk disampaikan secara soft, tidak brutal gitu ya, tidak hard sell banget, sehingga nanti malah jatuhnya malah mengganggu dari core-nya sendiri ya gitu. Tapi intinya bahwa industri ini punya potensi besar buat Indonesia, buat government untuk diperhatikan lebih nih, karena potensi luar biasa. Tidak hanya sekedar potensi secara ekonomi, tapi juga sebenarnya ini adalah potensi untuk penguatan identity bangsa juga bisa lewat sini secara soft gitu ya. Dan nanti pasti akan berdampak ekonomi juga akhir-akhirnya gitu. Mas Imon, thank you banget ini. Dua sesi bersama Mas Imon, luar biasa pencerahannya, seger nih, jadi ngerti ini challenge dari industri ini, dan harapan kita agar industri ini mendapatkan support yang lebih lagi. Ini sudah bagus, tapi kedepannya mudah-mudahan ini akan semakin bagus, sehingga ini bisa menjadi satu senjata sumber juga buat Indonesia untuk gemilang lah gitu, lebih gemilang lagi di percaturan dunia kalau kita bilang bahasa ini ya, bahasa slogannya. Thank you banget Mas Imon. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu lagi untuk ngobrol dengan topik yang lain dengan Mas Imon, atau mungkin kita nanti main ke Bandung deh gitu ya. Boleh. Tunggu di kantor. Oke, salam buat teman-teman Mas Imon semuanya, tim semuanya, Digital Happiness, semoga makin sukses. Dan harapan kita industri game Indonesia semakin jaya juga deh. Yes. Oke Mas Imon, thank you banget, sehat selalu Mas. Sampai ketemu lagi kita, ngopi-ngopi bareng kita nanti di Bandung. Thank you Mas. Yo, mari. Oke, buat netizen semuanya, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Imon dari Digital Happiness. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian betapa potensi industri luar biasa, dan tadi kita bicara juga masalah IP dan dampaknya terhadap ekosistem empowerment maupun ekonomi empowerment dan identitas kita sebagai Indonesia. Thank you banget, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi di obrolan TikTok yang akan datang. Thank you, bye. TikTok, Digitally Yours.